wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hari ini, masih sempat untuk bertolabul ilmi, bersilaturrahmi. Ya. Tadi hujan deras tuh, Bu. Saya berpikir juga ini hujan deras gini berangin nih, ada datang enggak nih yang mau ngaji gitu. Kalau sayanya insya Allah bisa datang, tapi yang mau ngajinya itu loh. Itu tantangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita masih punya gairah untuk bersiarkan. Saya punya prinsip, karena kata Rasulullah besok penghuni neraka adalah banyak perempuan, saya ora terima, Bu. Kita balik, maka sering ngaji. Besok yang banyak masuk surga adalah perempuan gitu. Sebab ngaji itu banyak perempuan kayak gitu. Bapak-bapak ya jarang-jarang mengaji. Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya mau memberikan suatu topik meraih surga di usia lansia. Meraih surga di usia lansia menurut Islam. Ketika kita menginjak usia lanjut, produktivitas seseorang itu berkurang ya, Bu. Apa yang berkurangnya? Tenaga sudah berkurang, gampang capek, kaki sudah sakit-sakit, mau duduk dan berdiri susah, mata wis mulai rabun, membaca wis nganggo kacamata, mau melangkahi tambah satu kakinya, ya tuh Bu. Kalau sudah ini, maka kita ini harus sadar diri. Di saat kita sudah memulai membutuhkan sesuatu pertolongan secara fisik, berarti Allah sudah mengingatkan kita harus banyak-banyaklah mengingat Allah. Ibu rahmati Allah, kita ini sekarang berada di akhir zaman. Seandainya sekarang ini Ibu dikasih duit loh ini 1 atau sampai 10 M, mau nggak Bu? Mau ya? Mau. Untuk apa Bu? Di usia kita yang 50 tahun ke atas, uang itu untuk apa? Ini tiba-tiba saja tuh ada orang ngasih. Nah, tiba-tiba orang memberi ini harus kita sadari. Kenapa orang tiba-tiba memberi? Padahal kita tidak usaha. Itu harus diperhatikan. Sebab apa? Sekarang zamannya orang untuk mencuci uang itu melalui orang-orang yang dia tidak kenal, tetapi nanti suatu waktu dituntutnya. Ini yang harus hati-hati kita. Maka kalau umpamanya diberi dengan segitu tanpa usaha, ojo diterima. Jangan diterima, sebab suatu waktu ibu akan dituntutnya. Duit kan kesimpankan sama kamu. Ini secara dunianya. Saya mengatakan, dapat apakah kita diberikan orang seperti itu tanpa usaha loh, ucuk-ucuk dikei duit. Padahal Allah menyuruhkan, Rasulullah menyuruh, kamu carilah rezeki dari Allah dengan ikhtiar.
usaha. Tapi pernah nggak dapat kita dengan usaha itu duit sebanyak itu? Nggak pernah. Maka yang disebut dengan duit tadi, maka disebut di dalam Islam itu duit seperti ini, duit yang perlu kita ragukan, disebut dengan syubhat. Maka untuk usia kita ini apa toh sebenarnya ciri lansia itu? Nah, satu, penyusutan berat badan. Ini secara fisik kesehatan ya. Susut berat badannya. Ada nggak yang tambah? Ada. Tetapi peningkatan jumlah massa tubuh. Artinya apa? Susut berat badannya, tetapi massa tubuhnya naik. Artinya apa itu, Bu? Gemuk tetapi bukan gemuk yang sehat, lemak. Massa lemaknya. Makanya di usia-usia tua itu, walaupun dia kurus, coba dicek kolesterol, lemak. Apalagi nih modelnya makanan kita itu apa senengnya? Gorengan. Ya toh? Gorengan. Maka sama Dr. Zaidul Akbar itu dia berceramah ya dia katakan kurangi Bu gorengan dan yang mengandung tepung. Boleh nggak makan gorengan tempe? Boleh, tapi tidak bertepung. Boleh. Nah itu. Yang kedua, berkurangnya jumlah air dalam tubuh. Nih usia kita ini jumlah air kurang. Kenapa? Kurang minumnya. Ya toh Bu. Males toh Bu minum? Males nek wis tua. Sekarang saya tanya dulu deh. Ini umur yang paling muda berapa? Yang hadir sekarang? 50. Di bawah 50 ada? Ada. Wah, anak KKN. Yang maksud saya ibu-ibu ini. Ada di bawah 50, 40, 45. Istilahnya masih pasangan usia subur ya toh, Bu? Masih plus. Maka yang disebutkan di sini katanya kalau dia sudah berkurangnya lemak air dalam tubuhnya karena memang kurangnya minumnya. Makanya orang usia tua itu minum tuh males. Gelem nek minum kalau pakai nas gitu, ya toh? Manis, kental. Nah, makanya. Nah, Ibu yang makanya munculnya kekurangan ini membuat kekeriputan kulit. Makanya umur kayak kita ini udah mulai keriput, Bu. Ini secara kesehatannya. Maka yang disebutkan di sini usia menurut Kementerian Kesehatan lanjut usia itu ternyata 60 sampai 69 tuh baru Kalau dulu kita itu 50. Ini menurut Kementerian Kesehatan khususnya untuk Jogja ini lansianya maju masalahnya. Lansia itu 60 sampai 69 tahun. Yang lanjut usia beneran tuh 70 sampai 79. Jadi kalau ada ini sekarang umurnya lebih dari 79 atau 80 disebut dengan lanjut usia akhir. Artinya apa? Tinggal menunggu panggilan. Tetapi adakah kemungkinan kita untuk mendapatkan sesuatu sampai menunggu panggilan Allah itu sehat? Ada. Ditinjau dari spiritual, ditinjau dari keagamaan. Sebenarnya apa toh? Jiwanya orang lansia itu modalnya harus sabar dan ikhlas dan semangat. Nah, sekarang Ibu sampai di sini itu niatnya apa? Sampai ke sini niatnya apa, Ibu? Bacanya apa tadi dari rumah? Bismillah. Maka disebut dengan bismillah aja cukup, tapi punya makna 3 di situ. Bismillah, dengan nama Allah aku mengharap ridhonya. Yang kita harap ridho Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, Allah setiap langkah kita itu sudah dapat pahala. Maka yang kedua, kalau sudah ridho Allah, maka bismillah, dengan nama Allah hamba menginginkan Allah menjadi teman. Setiap langkah kita itu Allah nemani kita.
Sehingga nggak ada rasa takut, nggak ada rasa meri, nggak ada rasa risih, nggak ada rasa perengat-perengut gitu. Nggak ada, Bu. Kenapa? Karena Allah nemani kita. Rasanya bahagia, seneng gitu loh. Ya, seneng rasanya kalau Allah menemani. Maka yang ketiga, dengan nama Allah, aku mengharap dekat dengannya. Qorib, muqarrib, merasa dekat dengan Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah itu apapun dia gak peduli di luar sana mau buat apa. Yang penting Allah, Allah, Allah. Maka Bu, setiap perbuatan baik Ibu bukan hanya ngaji. Setiap perbuatan baik mulailah dengan bismillah yang bermakna 3. Pertama, cari ridhonya. Kedua, jadikan Allah temannya. Yang ketiga, menjadikan Allah semakin dekat dengan dirinya. Ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya kalau seandainya ini tadi hujan, Ibu nggak datang tuh, datang apa enggak? Hujan tadi. Kalau ini tadi hujan, Ibu berangkat ngaji apa enggak? Nah, itu berarti Ibu punya niat gitu Allah. Kenapa saya katakan begitu? Orang kalau sudah lansia, Bu, kalau di rumah saja, bunek tuh pikiran Bu. Yang terpikir tuh bayangan-bayangan elek. Maka niatkan juga setiap ibu pengajian tuh selain dapat itu, niatkan adalah silaturahmi. Ya. Apa beda silaturahmi dengan silaturahim, Bu? Apa beda silaturahmi dengan silaturahim? Ada yang tahu? Ibu sekarang ini namanya silaturahim apa silaturahmi? Oh, ada silaturahim, silaturahmi. Bu, Ibu datang sekarang ini dengan berbagai macam latar belakang kehidupannya, keluarganya beda, maka ini disebut dengan silaturahmi. Ya, sama artinya menghubungkan kasih sayang. Tapi Ibu besok ada pertemuan keluarga Bani Anu, Trah. Ibu, Jogja ini tol paling sering Trah itu. Saya baru tajat perkumpulan terah-terah itu ya di Jogja. Tempat saya di Sumatera itu nggak ada terah-terahan, nggak ada pernah. Paling yang cuma bulan puasa atau Lebaran. Maka saya angkat tangan jempol 2 untuk Jakarta ini. Apa sebabnya? Karena paling sering silaturahim. Silaturahim itu artinya menghubungkan silaturahim kasih sayang yang masih ada hubungan darah. Kan kalau silaturahim kan gitu tak Bu? Turunan bani ini, bani ini, bani ini. Maka niatkan silaturahim itu. Kenapa? Silaturahim itu ada punya 3 keutamaan. 1, memperpanjang umur. Jadi kalau kira-kira umurnya sekarang kayak saya, umur saya udah 66 Bu. Kalau udah melebihi dari batasnya kehidupan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umur 62 loh. Saya 66, berarti Allah memberikan kesempatan bagi saya. Maka saya niatkan hidup saya di akhir nanti masanya adalah mendapatkan surganya. Maka surga di umur lansia itu banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Gak usah dihitung dunianya, tapi yang dihitung adalah akhirnya. Nanti apa yang saya sebutkan. Maka silaturahmi itu memperpanjang umur. Ataupun silaturahmi. Yang kedua, silaturahmi ataupun silaturahim itu bisa menambahkan rezeki. Rezeki itu apa Bu? Bukan mesti duit, nggak mesti harta, tetapi rezeki di situ. Ibu sehat itu rezeki. Ibu bisa datang itu rezeki. Ibu bisa memanfaatkan waktu yang kosong itu rezeki. Yang ketiga, silaturahim bisa menyembuhkan penyakit yang dirasakan. Apa sebab? Contoh, saya di rumah kayak mumet-mumetnya, hujan lagi, pusing, aduh kalau begini, akhirnya banyak keluhan. Kemudian saya, oh ini saya harus ngisi pengajian.
Dengar isi pengajian ada yang minta, kemudian saya sampai di sini. Ini contohnya. Akhirnya apa, Bu? Sakit tuh hilang. Jadi menyempurnakan. Kenapa? Karena ada tertanam di situ silaturahmi. Nah, makanya tadi bismillahnya harus dengan cari ridho, kedua menjadikan Allah sebagai teman, yang ketiga menjadi dekat dengan Allah. Maka karena itu dia silaturahim, karena dia nanti akan memperpanjang umur, menambah rezeki dan menyembuhkan penyakit. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu, apa sih amalan yang harus kita kerjakan di usia kita saat ini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama amalan atau ibadah di usia lanjut itu gak usah mikir dunia lagi ya Bu. Yang pertama, ibadah yang hukumnya fardu bila mampu. Artinya apa? Yang wajib-wajib tuh kerjakan Bu, semampunya. Contoh, ada umur yang 85 di sini? Gak ada ya? Saya kemarin di Kuncen tuh umurnya 88, masih ngaji. Berarti memorinya masih bagus. Saya bilang siapa yang umurnya di atas 80, nunjuk giginya meng tinggal siji we. Benar. Akhirnya saya katakan, Ibu umur 88, apa yang Ibu rasakan sekarang? Rono popo katanya. Terus apa? Ya seneng. Seneng ngaji, seneng ngaji. Maka lakukanlah kalau ingin menjadi usia lanjut, kita lakukan yang fardu semampunya. Sampai saya tanya, Ibu masih normal sholatnya? Kisah, artinya kalau ada punya orang tua yang umurnya segitu, terus dia wis lali Bu, aku wis sholat urung ya. Kalau kita katakan udah, dia masih bilang urung. Masih gitu Bu, jangan dimarahin. Dia juga sudah sholat, yang pamannya sholat rukuk udah berapa rakaat, rusak seneni. Karena udah masuk uzur. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kau paksakan orang yang di usia uzur untuk seperti kamu melakukannya. Makanya masih punya orang tua, jangan dipaksakan. Mereka sudah uzur. Dia sholatnya sampai 5 rakaat, mau sampai wes ora masalah. Sing penting yang fardu hukumnya masih dia lakukan, mampu. Ada orang tua Bu, udah seperti itu dia lakukan. Wis azan langsung cepat sholat. Karena kebiasaan di masa muda sholat pada waktunya. Bu, kepingin nggak di hari akhir-akhir kita itu kita masih taat bersolat? Masih pingin ya Bu? Makanya saya tadi sangka, karena di akhir zaman dua yang harus kita pegang. Pertama, jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau umpamanya tinggalkan sholat, gak akan mungkin Rasulullah mengajarkan, nek kamu harus sholat walaupun seperti apa, ada jamak, ada kosor, ada wudhu, ada tayamum, ya tuh Bu. Nek orang banyu, tayamum kan begitu. Itu tujuannya supaya hamba Allah ini, umat Muhammad itu jangan sampai meninggalkan sholat. Mengkuai dalam perjalanan ki. Dalam perjalanan angko wae kanthi tekan kono. Sapa sing jamin tekan yojo jam semono? Saya suka kali padu kan sama orang-orang begitu. Siapa yang jamin? Kita diberi keringanan, bahkan rukhsah itu pahalanya lebih besar daripada ibu sholat qobliyah ba'diyah. Coba. Makanya pahami, kalau umpamanya disuruh di perjalanan kita jamak kosong, itu lebih tinggi nilainya dan pahalanya dibandingkan ibu sholat nanti sampai rumah pakai sholat sunahnya. Ya, itu pahami. Maka yang kedua, hindarilah hal-hal yang diharamkan. Untuk menghindari hal yang diharamkan, ya, berbanyaklah istighfar. Apa bunyi istighfar, Bu? Bunyi ucapan istighfar apa Ibu?
Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau mau yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nengok sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, astagfirullah, langsung alihkan. Makanya orang yang mau istiqomah dalam Islam, jaga 3 yang penting. Pertama, hifzul lisan, jagalah lisannya. Jangan sampai keluar kata yang tidak senonoh, yang tidak benar baik. Jaga lisan. Oh, syanu itu sudah nggak baik. Maka untuk menutupi sepanjang itu istighfar isinya. Astagfirullah. Yang kedua, jagalah hatinya. Hifzul qalbi. Jangan gampang marah, jangan gampang sakit hati, jangan gampang iri. Maka itu akan terpancar di sinar wajahnya karena Allah telah mengampuni dosanya. Dengan apa? Istighfar. Yang ketiga adalah amal soleh. Perbuatan baik apapun yang ibu lakukan adalah untuk mencari surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindarinya dengan istighfar. Yang paling bagus adalah ibu lakukan, ini kita berbicara lansia loh ini ya. Pakailah sayyidul istighfar. Hafal nggak Bu? Ayo coba. 1, 2, 3. Allahumma la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Belum hafal semua. Besok jangan yang trikul-trikul wae. Dibuat kertas persiapan usia lansia. Pertama tadi ibadah, banyak istighfar. Lakukan, tulis Bu. Allahumma anta rabbi dibuat, dibagikan. Besok kalau ngaji dibagikan lagi. Artinya itu dikumpulkan supaya ibu-ibu itu hafal. Ibu, saya itu di mana-mana saya bina seperti itu sampai bisa hafal. Kalau trikul kan ibu udah hafal toh Bu. Sudah hafal. Maka yang dilakukan adalah sayyidul istighfar. Dibaca di pagi hari, Allah akan mengampuni dosa kita sampai sore hari. Dibaca sore hari, Allah akan menjaga kita dan mengampuni dosa kita sampai pagi. Karena kita tidak pernah lepas dari dosa dan salah. Tuh. Yang ketiga, memperbanyak amalan sunnah. Amalan sunnah yang apa yang ibu lakukan? Sing paling kerip nek wong wedok ki apa, Bu? Poso ya, Bu? Iya. Sering puasa enggak? Puasa sunnah. Senin, Kamis itu persiapan kita. Sunnahnya apa lagi? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Yang paling banyak bagus apa Bu? Sholat sunnah, subuh, qobliyah, subuh. Ibu lakukan itu? Nah, insya Allah lakukan itu. Karena sholat sunnah, qobliyah, subuh itu, ya Allah, lebih baik dari seisi dunia. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh ada berapa Bu? 2. Yang kedua, sholat sunnah. Zuhur ada berapa yang ibu lakukan? 4 sebelum sebelum zuhur dan 2 sesudah zuhur. Artinya 4 itu 2 salam, 2 salam. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk seperti itu supaya api neraka itu tidak sepanas yang kita bayangkan. Kan kalau kita sholat di waktu zuhur itu abot ya Bu, subuh apalagi nih musim panas kayak gini. Tetapi kalau ibu terbiasa dengan itu akan terasa keringat yang mengalir jangan dilap sumuk, usah sumuk enggak, pokoknya biarkan dia mengalir menurut jalurnya. Jadi apa yang kita lakukan 2 salam sebelum subuh berarti sholat zuhur sebelum zuhur berarti sholat zuhur ada beberapa rakaat semuanya Bu?
10. 4 sebelum zuhur, 4 sholat zuhur, 2 sesudah zuhur. Saya dulu juga nggak ngelakoni, Bu, tapi saya coba, aku harus bisa. Ternyata sekarang kalau agak tertinggal pergi dalam perjalanan, kita pakai sholatnya di jamak, rasanya maneman, Bu. Tidak sholat sunnahnya. Tapi karena kita dalam perjalanan, rukhsah itu ternyata pahalanya lebih besar dibanding dengan sholat qobliyah ba'diyah. Coba diperingankan sama Allah. Kemudian banyaklah beristighfar dan bertobat. Istighfar tadi kok. Setiap saat kita istighfar. Kalau ibu sudah terbiasa dengan istighfar, bangun pun ibu dari tidur tengah malam terbangun, mulutnya kita, bibir itu otomatis apa? Astagfirullah, astagfirullah. Coba nih nggak percaya itu. Saya kadang-kadang berpikir sendiri, loh kok saya nggak, orang bangun tidur malam itu kan kayak tersentak. Ini kan belum ngumpul, tapi bibir kok sudah dengan sendirinya istighfar. Itu yang lebih bagus. Makanya kata Allah, persiapan kamu di saat kamu menjelang usia akhirnya, bahwasanya perbanyaklah istighfar. Nanti ibu akan merasakan nikmatnya. Coba saja nanti. Maka setiap jam perjalanan gini, istighfar, astagfirullah. Oh gampang kok, ringan. Tapi yang sayyidul istighfar, baca pagi hari dan baca sore hari. Ya. Perbanyaklah istighfar itu. Kemudian memperbanyak amal-amal ringan tapi berpredikat besar pahalanya. Apa Bu contohnya? Zikir-zikir yang ringan tetapi pahalanya besar. Yang Ibu dengar selama ini apa, Bu? Hah? Halo, Ibu yang di belakang? Halo juga, ayo Bu, zikir yang pahalanya besar padahal ringan diucapkan. Apa yang Ibu tahu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Lagi Bu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Bu, itu dibaca. Kalau waktu senggang, jangan setan gepeng yang dibuka ya, tapi zikirnya yang diperbanyak. Ini umur kita ini loh, umur kita. Maka di saat seperti itu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Kemudian perbanyak sholawat. Yang membantu kita nanti di alam kubur adalah sholawat yang banyak dan Al-Quran. Udah bisa baca Quran semua? Kalau ada di sini pelajaran mengaji Al-Quran, ikuti. Gak ada batas waktu, sampai kapanpun, wes tua, sampai kapanpun. Gitu Bu. Saya tuh di perumahan, dekat perumahan Gambiran itu, di Taman Gajah Wong. 30 tahun saya ngajarin ibu-ibu, wes tua. Tapi kalau punya keinginan, Allah akan mempermudah, bisa baca Quran. Kenapa? Dihimbau hatinya. Kita nanti Al-Quran itu yang akan menolong kita di alam kubur. Dari mulai alam kubur. Nanti ditanya sama malaikat. Dia sudah berada di kepala kita. Al-Quran itu. Dan dia nanti bukan dalam bentuk Al-Quran kitab. Dia seolah-olah seperti manusia yang menjaga. Jangan ganggu. Ini suka membacaku gitu loh. Sholawat juga begitu. Kalimat sholawat itu adalah yang membawa kita dijaga dengan sholawat kita itu. Maka sholawat Nabi yang ibu baca selama ini sholawatnya seperti apa ibu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh dinyanyikan? Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi Bu, masukkan ke jiwanya. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihayati, terasa nggak sama ini? Nikmat. Ya tak Bu? Rasanya tuh urip ke orang dewe itu dulu. Kalau orang udah merasa hidupnya sendiri, berusaha-berusuh, mengeluh, karena dia nggak pernah mengucapkan sholawat dan nggak pernah istighfar. Istighfar bisa juga kok dinyanyikan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Lagi Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma anta rabbi tadi bisa dinyanyikan supaya ibu merasa Allahumma anta rabbi, dibuat sendiri aja. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu nyanyikan dengan nada yang sedih, bisa loh meneteskan air mata. Supaya terbiasa dengan ucapan istighfar dan terbiasa dengan ucapan zikir tadi dan ucapan dengan apa tadi? Sholawat. Yang keenam, Pak saya tanya, siapa yang sering di sini baca zikir pagi dan petang? Ada? Nah, besok usahakan nih dari pengurus beli banyak kok di toko. Siapkan ibu-ibu tuh zikir pagi dan petang, yang kecil ada, yang besar ada. Kalau saya dulu waktu zamannya pemilu, saya minta tuh sama yang apa? Yang caleg-caleg itu. saya minta ke calegnya. Tolong di pengajian saya siapkan zikir pagi dan petang. Foto dia taruh nggak masalah. Yang penting ada bukunya. Sebesar ini. Waktu itu saya pakai emas daru. Akhirnya dia dapat. Dia dapat juga di DPRD. Supaya apa? Ibu-ibu tuh tahu zikir pagi dan petang ki opo. Padahal itu yang sering ibu baca. Pertama, ayat kursi. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian apa lagi? Itu tadi Sayyidul Istighfar. Kemudian apa? Barulah doanya. Kalau pagi asbahna, kalau sore amsaina. Kemudian apa lagi? Penserahan diri kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Apalagi ya itu seperti kita kalau keluar bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Apalagi yang pengakuan terhadap Rasul, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, apalagi? Nah, intinya kalau kita dizikir pagi, ibu apa? Doa ibu di waktu pagi apa yang sering ibu lakukan di waktu pagi? Zikir kita di pagi hari, doa di waktu pagi ada yang tahu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu intinya di pagi hari.
yang diakhiri dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Besok cari. Jadi jangan seragam yang kudung tok, seragam baju tok, ya dah. Seragam untuk rohaninya disiapkan. Besok dibagi satu-satu. Murah kok itu, Bu. Ya. Saya melihat seragamnya sering banyak seragam, kemana-mana seragam. Saya kritik kemana-mana itu. Yang dipikir seragam punya enggak, zikir pagi dan petang enggak punya. Nah itu ya Bu. Maka nanti zikir paginya itu bunyinya itu, kalau zikir petangnya doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Kejahatan Dia ciptakan iya. Bisa dari hewan, bisa dari iblis dan setan, dan bisa kejahatan dari manusia. Nah, kenapa disebut ayat kursi yang pertama? Bu, biasakan membaca ayat kursi setelah sholat wajib. Ya. Sebelum baca ayat kursi, kan Ibu kan istighfar 3 kali ya Bu. Sholat wajib, maka ditambahkan dengan sayyidul istighfarnya. Sayyidul istighfar. Nanti setelah itu baru baca ayat kursi. Tapi setelah zikir Ibu yang tadi kan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wa ikram Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru Ibu sudah itu zikir dong. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu memang dibatasi dalam sholat hanya 33 kali. Di luar sholat mau berapa kali Ibu baca masalah. Ya. Ini persiapan kita di akhir-akhir umur kita. Maka nanti setelah itu baru Ibu membaca ayat kursi, sayyidul istighfar dan ayat kursi. Begitu Ibu? Bisa ya dipahamkan ya? Yang penting itu sudah sholat, sayyidul istighfar dan ayat kursi. Nah, kemudian tetap aktif menghadiri majelis ilmu. Nah, seperti itu Ibu. Di sini berapa kali sebulan Bu? Hah? 1 bulan 1 kali. Selapanan. Maksud saya di sekitar sini ada. Nah, maksud saya Ibu jangan ikut yang di sini saja. Ikut yang di sana, di sana. Maka menghadiri majelis ilmu itu, ini bisa memperpanjang umur kita. Tapi memperpanjang umur yang bermanfaat. Bukan memperpanjang umur yang memberati orang lain ataupun anak cucu. Artinya memorinya masih jalan. Itu yang membuat sampai mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita. Gak bisa Ibu baca Quran tapi Ibu ngaji kemana-mana. Aku iso-iso aku baca Quran yang namanya belajar di hari tua kok. Ya Bu. Paling tidak di hari tua itu bukan lagi baca Al-Quran itu, hafalan surat pendek. Makanya lek ngaji yo mesti disuat seperti itu. Besok ditambah, jangan trikul lagi gitu loh. Ayat kursi Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang penting itu Bu, Al-Baqarah malam sebelum Ibu tidur baca itu. Al-Baqarah 1 sampai 5. Al-Baqarah 255. Al-Baqarah 256, Al-Baqarah 257, Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir. Mesti hafal. Al-Baqarah 1 sampai 5 hafal enggak Bu? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Apa tuh? Nanti malam sebelum tidur baca itu. Tambah dengan 255 itu ayat kursi. 256 itu lah iqra fiddin. 257 itu Allah waliyul ladzina amanu. Terus 284 itu lillahi ma fis samawati. Hampir rata udah hafal. Terus 285-nya amanar rasul bima unzila ilaihi, ya, rukun iman. Dan 286-nya la yukallifullahu nafsan. Ini doa kita itu. Terus illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal gene buki hafal neng ngerti Arab dimocok kapan. Mulai hari ini sudah saya sampaikan Al-Baqarah dibaca sampai menjelang tidur. Atau sudah maghrib ibu juga nggak apa-apa dibaca. Yang penting ini tadi. Bahkan Rasulullah mengatakan, sebelum kau tidur tamatkanlah Al-Quran. Apa kata Aisyah? Tidak mungkin menamatkan Al-Quran satu malam. Bisa nggak? Nggak. Kata Allah, kata Rasulullah, bacalah Al-Ikhlas 3 kali sudah dianggap khatam Al-Quran. Makanya dituntunkan kalau mau tidur ibu membaca apa? Ayat kursi. Terus trikul. Terus apa? Ya itu tadi Sayyidul Istighfar. Jadi sebelum saya itu tadi Sayyidul Istighfar, ayat kursi itu trikul. Kemudian ibu tiupkan di tangan, ya. Kemudian dari ubun-ubun sampai ke bawah. Apa doanya? Bismika. Ibu udah tahu, mengerang ngerti dibaca kapan dan untuk apa. Supaya ibu ngerti ini tadi, tolong dipraktekkan kita di akhir zaman, umur kita sudah lansia. Sekarang saya tanya, ibu kalau buka baju berdoa apa? Ada yang tahu nggak? Mau ke kamar mandi kan buka baju mau mandi. Mau ganti baju di kamar juga buka baju. Selama ini belum tahu doanya. Supaya nggak dilihat para setan dan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Itu huwa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Ibu kalau udah buka gitu, gak usah takut. Rano mesti ngerti kecuali Allah dan malaikat. Kenapa malaikat bisa lihat? Karena dia gak punya nafsu. Yang punya nafsu itu setan iblis. Gitu loh Bu. Makanya kalau umpamanya kita buka baju kayak gitu, santai aja Bu. Mau kamar mandi juga, waktu di kamar mandi juga begitu. Kan buka baju. Apa baca di bantar-bantar? Kalau kamar mandi jangan, tapi dalam hati. Dengar kita sendiri. Supaya apa? Artinya setiap orang bisa memainkan tubuhnya sendiri. Padahal itu haram. Ya. Ibu baru saya dapat dengar nih tadi. LGBT itu sudah sampai ke aparat keamanan. Bayangkan. Jadi tentara-tentara yang baru itu sudah dikerjain nih sama yang senior-senior. Ngeri kan? Akan muncul nanti kisah Nabi Lut seperti dulu.
maka Allah akan memberikan ujian. Maka ujian itulah yang nanti kita harus siap dengan ujian akhir zaman itu. Maka pesan yang terakhir bahwasanya jangan pernah berpikir bahwasanya kita hidup hanya begitu saja, tetapi berpikirlah apa yang harus aku buat persiapan untuk besok. Rutinlah mengaji, rutinlah berzikir, rutinlah baca Al-Quran, dan berpesan kepada anak-anak agar menjadi anak soleh dan solehah. Karena ini 3 yang harus kita siapkan: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Enggak mesti 3-tiganya, ambil yang mana yang mampu kita lakukan. Saya kira cukup ini, mudah-mudahan manfaat apa yang kita siapkan untuk di usia kita lanjut. Mudah-mudahan pahala itu akan terkumpul dan Allah memberikan berkahnya kepada umur kita dengan umur yang bermanfaat di akhir hidup kita. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.